kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penginputan transaksi di Rene Kasir. Setelah sebelumnya kita sudah menginput data barang, ini sudah masuk data barangnya semua sesuai dengan soal yang ada. Ini soalnya, kalau kita lihat semua data di dalam soal ini sudah masuk informasi barang. Selanjutnya kita sudah menginput juga data pemasok. Di sini sudah ada data pemasok yang masuk, sini 3, dan kita lihat soalnya. Ini data pemasok, nah, ini juga sudah masuk datanya. Maka kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu transaksi. Jadi para peserta didik dalam menyelesaikan soal Rene Retail ini harus bisa menyelesaikan seluruh transaksi dari nomor 1 hingga nomor 6 ini. Kita mulai dari nomor 1. Sebelum kita memasukkan transaksi nomor 1, maka ada input selanjutnya yang tidak ada di dalam soal tapi memerlukan karena sebagai tanda bukti, yaitu adalah memasukkan data nama kasir para peserta didik sekalian. Klik pada bagian Rene Admin, lalu klik pada bagian perusahaan sebelah sini, lalu klik pengguna. Pada bagian pengguna ini klik buat, maka masukkan data para peserta didik, namanya di sini diketik, masukkan PIN terserah agar mudah diingat, maka kita bisa samakan 1 sampai 4. Kalau yang konfirmasi PIN standar atau PIN standar defaultnya adalah 1 sampai 6, maka kita bedakan di sini 1 sampai 4. Maka klik simpan. Ya. Maka nanti kita akan memasukkan data kita di dalam kasir menggunakan PIN 1 sampai 4. Jadi harus diingat itu. Setelah itu, maka kita baru bisa mulai transaksi nomor 1, yaitu memasukkan uang awal kasir. Apa gunanya uang awal kasir, para peserta didik kalian? Uang awal kasir digunakan sebagai modal awal atau uang kembalian yang digunakan kasir saat mulai bertugas. Di sini ada soal memasukkan uang awal kasir sebesar 500.000. Kita buka menunya dulu, klik tombol start, lalu klik all program, lalu klik bagian CPS Soft, lalu Rene. Di sini ada Rene Kasir. Kita tunggu. Di sini ada konfirmasi PIN. Tadi PIN yang sudah kita sepakati untuk nama kasir kita adalah 1 sampai 4. Kita ketik 1 sampai 4, klik masuk. Nah, di sini ada Rene Kasir. Menunya agak berbeda dengan Rene Admin yang tadi. Ini adalah tampilan di toko sebagai seorang kasir. Di sini sudah masuk nama kita, nama saya khususnya di sini sebagai kasir. Jadi langkah yang tadi walaupun tidak ada di dalam soal, ini wajib dilakukan sebagai tanda bukti para siswa sekalian berhasil mengerjakan tugasnya di dalam struknya nanti. Baik, kita masukkan transaksi yang pertama, yaitu memasukkan modal awal. Klik pada bagian kasir di sebelah kiri, lalu klik modal awal. Di sini memasukkan uang laci, di sini jumlahnya tadi di soal 500.000, maka kita ketik 500.000. Keterangannya adalah modal awal. Kalau sudah, klik OK. Maka di sini ada konfirmasi pencatatan uang awal sudah disimpan. Lalu klik OK kembali. Kemudian transaksi selanjutnya adalah ada bagian soal, yaitu bagian gudang menerima barang dari PT Depok Jaya dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini adalah soal dari bagian Rene Admin. Jadi walaupun kita sudah membuka Rene Kasir, tapi soal nomor 2 ini adalah memasukkan barang dari supplier. Jadi bertugas sebagai receiving, menerima barang dari supplier, yaitu PT Depok Jaya. Baik, para peserta didik, silakan buka kembali Rene Administration-nya. Untuk memasukkan barang, klik pada bagian pemasok, lalu kemudian klik penerimaan barang di sini. Klik bagian buat untuk inputan yang baru, lalu klik pada menunya di sini. Kita akan masukkan data sesuai di dalam soal yang tadi. Data barang apa saja yang diinput, yaitu list. Caranya bagaimana?
Di sini klik dulu pemasok. Di sini data pemasoknya adalah PT Depok Jaya. Silakan cari PT Depok Jaya di sini. Kita double klik. Lalu kita cari isikan barang yang diterima. Klik pada bagian plus warna hijau. Lalu kita cari barang yang diterima dari PT Depok Jaya. Sesuai dengan data soal, yaitu adalah LICE 50 pitch atau 50 unit. Ya, kuantitas ini bisa kita klik, kita edit, ya, masukkan 50 sesuai dengan data soal, lalu yang 100, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah Mr. Bread. Jumlah yang diinput adalah 50. Maka semua data sudah masuk sesuai dengan data soal, maka klik simpan dan baru. Kita lihat soal yang kedua, yaitu bagian soal yang ketiga maksud saya, yaitu bagian gudang menerima barang DV dari CV Makmur Abadi. Kita klik di sini pada bagian tokonya, pemasoknya, klik CV Makmur Abadi. Kemudian jumlah barang atau barang-barang diterima antara lain, kita klik Le Minerale 50. Kita cari produknya, lalu kita ganti di sini 50. Barang yang kedua ini jumlahnya 50. Kalau sudah pada soal yang ketiga ini klik simpan, karena hanya soal ini pada bagian ini sudah selesai. Ya, ini sudah ada 2 pemasok yang masuk barangnya kepada kita. Berarti kalau sudah bisa mengerjakan 1-3 ini, kita bisa melanjutkan pada penjualan. Untuk menginput nama barang, Pasar Fisik bisa mengetikkan kode atau menekan enter pada label warna kuning ini untuk kita bisa cari barang secara manual. Atau misalkan Pasar Fisik sudah hafal kodenya, tinggal klikkan kodenya pada bagian soal tersebut, pada bagian kodenya seperti ini, enter, maka masuk Mr. Potato seperti itu. Atau kode barcode, tapi karena kita belum membahas kode barcode di sini, maka kita tidak input menggunakan kode barcode. Yang selanjutnya adalah kuantitasnya. Di sini dalam penjualannya Mr. Potato banyaknya 2, maka kita input 2 pada bagian Rene Kasir. Pada bagian KTS ini kita double klik, kita ubah kuantitasnya ini menjadi angka 2, berubah di sini. Selanjutnya soal yang kedua, barang yang diinput adalah LICE, jumlahnya 3. Ini kita enter, kita cari LICE, lalu kita ganti KTS yang menjadi 3. Oke. Maka semua barang di sini sudah terinput.